Tindak pidana penganiayaan. Lapor sih. Sebutan juga. Kalau kita lihat sama Tes hasil seleksi tertulis dan tes psikologi dari tanggal 14 Maret ya, jadwal yang diberikan 14 Maret sampai 15 Maret 2023, jadi waktu 2 hari. Kemudian setelah itu, setelah semua tahapan tes tertulis dan tes psikologi mulai tanggal 12 Maret sampai dengan 13 Maret 2023 sampai tanggal 11 Maret. Nah, itu selama 7 hari. Nah, setelah itu tugas kami terakhir menyampaikan hasil tadi ke KPU Pusat, yaitu penyampaian nama calon anggota KPU Provinsi ke KPU Pusat, ke KPU Provinsi, ke KPU RI pada tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023 atau 3 hari. Saya kira itu saya melengkapi dari Pak Ketua. Hari ini kita sudah mengumumkan ya pendaftarannya, dan pendaftaran itu dimulai hari ini tanggal 10 Februari 2023 sampai 16 Februari 2023, itu pengumuman pendaftaran. Oke. Nah, kemudian tahap berikutnya itu pendaftaran. Nah, pendaftaran itu telah dimulai sejak pengumuman itu dilakukan. Artinya berarti pendaftaran sudah bisa dimulai sejak hari ini juga, tanggal 10 Februari 2023 sampai 21 ya, 21 Februari 2023. Nah, kemudian berkas-berkas yang masuk itu dilakukan penelitian secara administratif. Misalnya domisilinya, keterangan berupa KTP elektronik. Yang kedua misalnya ijazahnya. Jadi boleh jadi misalnya pendaftarnya banyak sekali, tiba-tiba gugur karena misalnya salah satu alasannya ijazah tidak dilegalisir dengan stempel basah. Itu misalnya orang gugur, kenapa tiba-tiba gugur? Nah, itu mungkin saja karena ada syarat yang tidak terpenuhi, misalnya juga salah satu ijazah yang di stempel basah. Ya, kemudian boleh jadi dari setelah dilakukan penelitian administratif yang dilakukan dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 28 Februari itu ternyata tidak memenuhi kuota seperti yang disampaikan oleh para ketua, maka berarti dilakukan perpanjangan. Jadi berarti perpanjangan pendaftaran ini adalah syarat berlaku. Syaratnya tadi jika tidak terpenuhi kuota, yaitu perpanjangan dilakukan tanggal 22 Februari sampai dengan 27 Februari 2020. Tapi tadi ingat, ini syarat berlaku. Artinya kalau kuotanya sudah terpenuhi, maka perpanjangan pendaftarannya tidak berlaku, tidak dilakukan. Ya, jadi perpanjangan pendaftaran itu syarat berlaku. Yang ketiga, yang tahap kelima yaitu penetapan hasil penelitian administratif. Setelah kita lakukan penelitian, maka dilakukan penetapan hasil penelitian itu waktunya pada tanggal 1 Maret 2023. Nah, setelah itu masuk ke tahapan ke-6, yaitu pengumuman hasil penelitian administrasi. Tadi setelah ditetapkan lalu diumumkan ke publik. Jadi nanti wartawan juga harus mempunyai akses ini. Pengumuman hasil penelitian administrasi dilakukan mulai tanggal 2 Maret sampai dengan tanggal 4 Maret 2023. Secara formal kita akan mulai hari ini. Ya. Jadi masa pendaftaran itu tanggal 10. Masa pendaftaran itu masanya 12 hari. Mulai tanggal 10 sampai tanggal 21 Februari. Cara mendaftarnya itu bisa mendownload di aplikasi, ya, dan bisa juga langsung di sini, bisa juga langsung ke sini. Tetapi catatannya begini, pada saat mendaftar itu memang kalau yang diupload itu maka seluruh kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan sudah harus dibawa. Setelah dibawa sudah tidak ada lagi yang bisa berubah dari data itu. Jadi terus yang kedua, setelah masa pendaftaran, kalau dianggap secara kuantitas tidak memenuhi persyaratan 50 tadi, ya, atau tidak memenuhi syarat yang dipersyaratkan oleh PKP, termasuk yang ditanyakan oleh kawan-kawan wartawan tadi, maka disitulah baru namanya kita akan lakukan perpanjangan pendaftaran. Tetapi kalau secara rasional yang disyaratkan oleh undang-undang oleh PKPU itu memenuhi, maka akan jalan tahap selanjutnya.
kita akan lakukan verifikasi. Verifikasi itu mulai pendaftaran langsung bisa kita kerja. Bisa juga nanti ada waktu-waktu tertentu, itu sangat teknis. Sistem pekerjaannya ATM. Jadi itu dilihat dari sisi pendaftaran. Kalau waktu-waktunya tanggalnya tadi sudah, tetapi waktu pelaksanaannya itu waktu kerja. Waktu kerja ya jam 08.00 sampai pukul 16.00. Nanti kalau ada hal-hal yang luar biasa itu nanti akan kami sampaikan secara resmi. Tapi ini kan kita tidak berharap ada pergeseran kan? Begitu. Itu yang lain. Kemudian ada persyaratan-persyaratan yang harus diperhatikan. Yang disyaratkan secara formal itu menyangkut usia hanya batas minimalnya, bukan maksimalnya. Kenapa? Karena ada klausul yang menegaskan tentang harus sehat jasmani rohani. Yang memenuhi persyaratan itu, maka mereka lah yang akan secara administratif mereka yang akan langsung pada tahap kedua tes tertulis dan wawancara tes psikologi. Itulah nanti yang akan melahirkan 20 berkas melahirkan 50 ya. Terus jadi meskipun nanti memenuhi syarat semua yang disyaratkan, pada akhirnya akumulasi nilai yang akan menentukan. Ini kalian boleh pantau, kami sangat terbuka. Misalnya begini, kalau pendaftar itu S3, kan berarti dia sudah memiliki poin lebih dari yang S2, S3, S1. Ditambah ada pengalaman KPU, pernah jadi apalah ya, misalnya pernah dalam struktur itu ya, atau pernah jadi pemantau, mau 1 periode, 2 periode sama saja nilainya. Memiliki tulisan atau karya apa jurnal atau buku juga satu paket. Jadi itu nanti tidak akan menutup kemungkinan teman-teman wartawan itu akan ramai menyaksikan orang yang memberikan reaksi protes. Kenapa gugur administrasi? Padahal semua persyaratan yang dilengkapkan di sini bisa dipenuhi. Gugurnya itu disebabkan karena dia punya, kalau di ranking itu dia 50 ke bawah. Itu administrasi kita lakukan. Setelah itu melakukan tes tertulis tertulis yang saat itu dan psikologi. Tes psikologi kami sesuai perintah undang-undang maupun PKPU kita harus menuju rumah sakit pemerintah. Ada 2 lah, nanti kami akan kabari tentang itu. Dan itulah nanti akan melahirkan 20 besar. Itu akan tahapan selanjutnya. Terakhir dari 2020 itu atau 28 yang anggota yang 27, ini karena kita 5 kelipatan 4, maka hasil wawancara itu sebelum kita wawancara pasti kita memberikan kesempatan lebih luas untuk tanggapan masyarakat tentang figur-figur yang lulus tadi, sesuai apakah memiliki integritas, apakah dia punya life story tentang apa. Itulah masyarakat yang kami tentu memiliki keterbatasan. Itulah hasil tanggapan itu kami akan melakukan verifikasi, terus akan dilanjutkan dengan wawancara. Wawancara itulah seperti kewenangan yang diberikan kepada kami. Kami akan melahirkan 10 bisa dengan tetap mempertimbangkan rasio keterwakilan perempuan tadi. Ada yang bertanya, tapi lagi-lagi itu hanya disyaratkan, tidak dimestikan. Artinya begini, kalau wajib itu kita harus, biar juga tidak memenuhi syarat, harus kita paksa, begitu kan? Jadi sama tim sel ini ceritanya, harus ada perempuan, tapi karena yang tidak ada yang mengusul juga, tidak ada yang bersedia juga kan, susah juga kan? Jadi mudah-mudahan yang 10 besar itu, itulah yang terbaik dari yang baik. Jangan yang terbaik dari yang terburuk. Enggak ideal ya, enggak ideal, yang terbaik dari yang baik. Itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan berkaitan dengan tahapan-tahapan. Mungkin Pak Jawab silakan kalau ada. Sudah dimulai dengan baik pembukaan yang statement ya yang disampaikan oleh Ketua Tim Seleksi. Hanya ada beberapa yang coba saya stressing di sini, bahwa tim seleksi ini bertugas sebenarnya
selama 3 bulan saja, sejak tanggal 27 Januari sampai dengan tanggal 27 April. Jadi 3 bulan masa efektifnya kita bekerja. Tetapi terkait dengan prosesnya ini, tim seleksi ini bekerja kurang lebih 1,5 bulan. Jadi kita mulai proses seleksinya tanggal 10 Februari ini sampai pada tahapan terakhir yang tahapan 15 itu, pengumuman hasil itu pada tanggal 24 Maret, ya. Jadi efektifnya itu 1,5 bulan. Jadi insya Allah amanah yang diberikan oleh KPU Pusat kepada tim seleksi ini kita akan laksanakan dengan sebaik-baiknya meskipun dalam waktu yang relatif singkat ini. Insya Allah kita menghasilkan calon-calon anggota KPU sesuai dengan yang diharapkan, ya, menurut aturan yang ada. Nah, kemudian saya kira nanti bagaimana tahapan-tahapan secara detail akan saudara-saudara bisa dapatkan oleh dari tim sekretariat tim sel. Insya Allah nanti bisa memperoleh itu. Yang selanjutnya mungkin terkait dengan pendaftaran, kita akan mulai buka hari ini dan sekaligus juga pengumumannya akan kami online kan juga mulai hari ini dan dapat diakses di mana Pak? Baik di koran lewat Bapak ini ataupun secara online di sistem kita. KPU juga punya website ya, bisa diakses di sana. Ya, saya kira untuk sementara itu dari saya. Mungkin teman-teman yang saya dilanjutkan dengan orientasi untuk mematangkan, menyatukan persepsi tentang seleksi ini. Maka ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan berkenaan dengan itu. Tim saya secara kolektif di sini, soal ketua dan sekretaris itu hanya secara administratif, tapi substansinya tim sel diberi amanah untuk memediasi, memfasilitasi melalui pengumuman untuk melakukan rekrutmen seperti ini. Nanti kami akan sampaikan sebentar. Ada 15 syarat-syarat dan tahapan-tahapan. Jadi dalam konferensi pers ini yang menjadi substansi itu adalah kita bicara menyangkut masalah tahapan-tahapan dari seleksi, di mana tahapan-tahapan itu akan terurai waktu kapan pengumuman, waktu masa pendaftaran, seleksi berkas, sampai pada akhirnya pada tanggal 26 Maret itu dianggap masa kerja kami selesai untuk melahirkan 10 besar. Yang menjadi inti besarnya dalam seleksi ini adalah pertama, penyebarluasan informasi agar seluruh warga negara yang berdomisili di Sulawesi Tenggara sesuai yang disyarat-syaratkan itu kita menyampaikan agar ikut menjadi bagian, mendaftarkan diri jadi calon anggota KPU provinsi yang syarat-syaratnya tidak terlalu banyak tapi perlu diuji. Yang pertama adalah selain syarat administratif itu, mereka-mereka yang memiliki pengetahuan yang memadai tentang KKPU-an, memiliki kompetensi istilahnya. Yang kedua itu adalah dia memiliki kredibilitas. Tidak hanya sekedar memiliki kompetensi, pengetahuan yang memadai, tetapi dia kredibel, dia kapabel. Dan harus diikuti dengan poin yang keempat, itu adalah harus memiliki integritas. Nanti sebentar kita akan saling melengkapi, ada Pak Jamil juga di sini. Selain memiliki integritas, calon anggota KPU yang disyaratkan undang-undang itu adalah mempunyai kemampuan bekerja full. Jadi dalam bahasa lokalnya itu adalah calon anggota KPU itu dia bisa bekerja dalam under pressure, dia bisa bekerja dalam tekanan.
Jadi staminanya harus bagus, otaknya harus cerdas, ototnya harus kuat, dan dia tidak pamrih bekerja di tengah situasi yang tidak stabil sekali. Itu yang menjadi hal-hal penting. Jadi masukan kawan-kawan media, setelah memiliki tahap ini kan kita seleksi dulu kan rumusnya itu dalam undang-undang itu. Jadi kita dalam masa pendaftaran ini minimal kita rekrut 50. 50. Setelah 50 itu kita akan melahirkan 20, dan dari 20 melahirkan 10 anggota KPU. Itu kalau sudah 10 itu sudah kewenangan kami melahirkan 10. Sudah jadi anggota KPU cuma siapa yang didahulukan, yang 5 besar. 1, 2, 3, 4. Kalau tidak ada gempa bumi sampai terakhir hanya urutan 1 sampai 5. Tapi kalau cobaannya agak berat, maka itu akan ada peninjauan dan seterusnya. Ini beberapa hal penting. Jadi tidak usah detail masalah persyaratan yang 15, saya berikan sama kawan-kawan wartawan sebentar. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.